Kita di retreat kali ini diberkati oleh seorang pembicara kaliber internasional. Kita percaya akan menerima berkat firman Tuhan. Amin. Saya akan berikan sedikit introduction. Memi bisa tolong tampilkan slide-nya. Pastor Denny Hanafi dilahirkan di Indonesia tahun 1961, menerima Tuhan Yesus tahun 1981. Lifetime ordination as minister of the gospel sejak tahun 1990, yaitu menjadi pastor. Menikah seorang istri yang sangat cantik, menurut Pastor Denny of course, juga menurut kita juga ya, May Hanafi for 36 years. Ya, dikaruniai dua putri, Carissa and Christy, dan dua almost two grandchildren, right? Okay, haleluya. Jadi udah jadi kong, saudara. Haleluya. Pastor Denny Hanafi juga founder and senior pastor of IFGF Los Angeles. Kalau Anda pernah ke Los Angeles, Anda bisa mampir ke gereja Pastor Denny. Founded in 1995. Ada 3 jemaat saat ini di Los Angeles area, beautiful downtown Monrovia. Selain itu juga Pastor Daniel Hanafi adalah bagian dari tim apostolik IFGF Global, ya, part of the founding team yang memulai gerakan IFGF tahun 1981. Mungkin ada yang dari Indonesia mungkin tak tahu banyak tentang IFGF, but bergeraknya dari Amerika dan melebar ke seluruh dunia, ya. Dan sekarang sudah lebih dari 5.000 gereja di 62 negara. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan, hanya karena berkat kasih karunia Tuhan. Pastor Denny juga adalah Director of IFGF Global Mission, overseeing mission and church planting, responsible for planting more than 3,000 churches in 30 countries. Jadi kita bergerak internasional, ada dari Saudi Arabia, ya, di daerah situ Middle East, kita ada di Pakistan, kita mulai buka di Turki, dan di mana-mana, luar biasa. Nanti kita bisa dengar kesaksiannya. Pastor Denny is mobilizing mission evangelism, memenangkan lebih dari 1 juta jiwa di dunia. And lastly, Pastor Denny adalah co-founder and vice chairman of World Harvest, yaitu suatu gerakan kemanusiaan yang melayani disaster relief, community development, dan education, ya, dan mensponsor lebih dari 12.000 anak-anak melalui education dan menjadi berkat bagi mereka semuanya. So without further ado, let's welcome Pastor Daniel Hanafi. Check. Thank you. Thank you. Well, good evening everybody. Selamat malam semuanya. Malam ini adalah Thanksgiving. Malam Thanksgiving, hanya ada 2 negara di dunia yang merayakan Thanksgiving, Amerika dan Kanada. Rupanya yang negara lain belum belajar berterima kasih. Bagaimana kalau malam ini sebelum saya khotbah kita bersyukur terlebih dahulu sama Tuhan. I think it would be good for us to just take a moment, ya. Take a moment, just mendekat kepada Tuhan dan berterima kasih untuk apa yang Dia sudah lakukan. But I know some of you, tadi saya di tengah-tengah worship gitu. By the way, tim security tolong ya tadi yang namanya Peter Manopo jangan sampai maju ke depan lagi, bilang 1, 2, 3. Tolong dicekal segera manusia satu itu. Just kidding, we love you. We're thankful to have you too. Hallelujah. Even though you are strange, but we love you anyway. God is so good. God is so good. Puji nama Tuhan. Malam ini kita bersyukur. Let's just focus on God's goodness. Some of you are tired, you know. I can sense you're tired in yours, even in your, not only in your body but in your spirit. Di rohmu ada satu kelelahan. Mungkin rutinitas, ya. Bekerja udah lama. Hey, take a moment. He is good. Draw me close to you.
around again, to hear you say I'm your friend, to hear you say that I'm your friend. You are my desire. Just say it to Jesus. No one else. No one else will do. 'Cause nothing else will do. Nothing else can take your place. Ooh, to feel
nggak nunggu sampai akhir dari retreat ini untuk jiwa kami berpaut dengan Engkau. Malam ini kami menghadap kepadamu Tuhan. Perbaharui cinta yang mula-mula itu Tuhan. Perbaharui cinta kami yang mula-mula itu. Perjalanan kami mungkin sudah bertahun-tahun bersama dengan Engkau, tapi pada malam ini Kau berbaharui kami Tuhan. Sebab tidak ada lagi yang kami inginkan. There's nothing else we want. Hanya Engkau Yesus, hanya Engkau Yesus. Jesus, 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 Jesus. Sekali lagi kita doa ini. Jadikan sebuah doa saudara. Angkat hidupmu. Tuhan, inilah hidupku. Ku serahkan padamu, ya Yesus, segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terangmu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku, bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Jesus, hallelujah, hallelujah. Hirabaya Santa la voce, hirabaya babu. Tanganku di dadamu, katakan Tuhan Yesus, ini aku. Aku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan. Segenap jiwa ragaku milikmu Tuhan. Pakai hamba-Mu ini untuk kemuliaan-Mu, sampai seluruh bangsa-bangsa di bumi mengenal Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. 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 Praise the Lord. You may be seated. Wow. How many of you know that the Lord is already here? Amen. Tuhan sedang bekerja di tengah-tengah kita. Amin, saudara. I don't know, ini unplanned, obviously saya nggak merencanakan hal ini, tapi saya cuma merasa banyak dari kita sudah banyak perjalanan kita, banyak liku-liku, up and down maybe. Saya sendiri retreat begini kembali mengingatkan saya kepada retreat di mana saya bertemu dengan Tuhan Yesus pertama kali udah tahun 81, saudara. Can you imagine that was 42 years ago in a retreat like this? I was not here for
Saya nggak berada di sini, berada di situ untuk cari Tuhan, tapi Tuhan mencari saya, saudara. Dan Dia memperangkap saya dengan snowstorm di California, saudara. Mana ada snowstorm di California? Tapi nggak bisa kemana-mana, dan saya harus mendengar berita itu bahwa kita tuh diselamatkan oleh kasih karunia melalui iman, bukan dari pekerjaan. Itu adalah sebuah pemberian. Jangan ada orang yang memegahkan diri. We are saved through faith. We are saved by grace through faith. It is not of our own works. It is a gift, lest any man should boast. Ephesians chapter 2 verse 8. Tadi sebelum saya maju ke depan, saya sudah mempersiapkan khotbah malam ini. Cuman Tuhan mengingatkan satu ayat yang saya mau bagikan sebelum khotbah saya. Matius 13 ayat 44. Ayat 45 actually, dan 46. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. The pearl of great price. The kingdom of heaven is like a merchant man seeking goodly pearls who, when he had found one pearl of great price, went and sold all that he had and bought it. So it's the shortest parable, suatu perumpamaan yang paling pendek di Alkitab, tapi begitu dalam maknanya. Di sini dalam perumpamaan ini ada pedagang dan ada mutiara yang sangat indah. Bicara tentang kerajaan Allah, berarti bicara antara Dia dengan kita semua. Pertanyaan saya malam ini simpel sekali. Siapa pedagang dan siapa mutiara yang maha indah ini? Tuhan yang mana? Kita yang mana? Ya. Pantasnya ya, kalau menurut saya ya, yang mestinya kalau pedagang sama mutiara yang sangat indah, kan lebih bagus mutiaranya lah ya. Mutiaranya udah bilang sangat indah, maha indah. Kalau pedagang yang modelnya ya kayak gini. Pedagang Pastor Ming gitu kan. Belum kenalan udah pedagang. Udah tahu gitu ya. Ya model cukong gitu kan. Kira-kira tahu. Nggak indah sih. Tapi ya pedagang gitu. Ya, pantasnya pedagang itu dia menjual segala yang dia miliki untuk membeli mutiara, ya kan, pantas lah. Kita juga mesti meninggalkan sesuatu untuk mencari Tuhan Yesus, betul nggak saudara? Saya pikir juga tadinya begitu, tapi itu saya pikir-pikir lagi, apa iya kita tuh menjual segala sesuatu untuk membeli Yesus? Plus Yesus apa bisa dibeli? Apa kalaupun kita jual semuanya, apa bisa beli Yesus? Kayaknya enggak juga ya. Dan saya mulai, waduh, kalau begitu, jangan-jangan kita mutiara. Masa sih? Tapi siapa yang menjual segalanya untuk mencari siapa? Coba kalau dibandingkan kita sama Tuhan Yesus, apakah kita menjual segala sesuatu untuk cari Yesus, atau Yesus yang menjual segala sesuatu untuk cari kita? Saya hampir nggak berani membayangkan bahwa masa ya di mata Tuhan itu kita ini mutiara yang maha indah, sampai Dia rela menjual segala miliknya untuk membeli kita. Tapi itu kenyataannya, saudara. Saya sih nggak merasa indah sampai gimana ya. Terus ketawanya jangan gitu dong. Saya ini masih ada perasaan. Lu juga udah mulai. Kita ini ya sama keyboardis ini, we go to the same barber. We don't recommend.
Bener loh saudara. Kita nih apa bagusnya sih sebetulnya? Apa bagusnya? Kalau istri saya ada di sini dia pasti langsung amin. Makanya saya jarang bawa istri saya itu. Terlalu banyak mengaminkan di tempat-tempat yang tidak baik. Tapi beneran kita ini bagusnya apa? Sehingga Tuhan yang begitu luar biasa menjual segala miliknya sampai telanjang di kayu salib untuk membeli kita ini. Itu kenyataan supaya kita bisa menjadi milik Yesus. Banyak orang ngomong aku memiliki Yesus, tapi nggak banyak orang mengatakan aku ini dimiliki oleh Yesus. Malam ini coba kita menjadi orang-orang yang senang, bukan memiliki berkat, memiliki mujizat, memiliki Yesus, tapi dimiliki oleh Yesus karena mahal sekali harga yang dia bayar untuk kita semua. Amin saudara. Hanya itu saja saudara, mengerti itu saja buat saya cukup untuk menyanyikan lagu tadi dengan segenap hati saya. Tuhan, inilah hidupku, kuserahkan padamu. Segala cita-citaku, masa depanku, kuserahkan bagimu. Saya nyanyi ini lagi udah dari waktu muda. Kalau udah tua sih kayaknya segala cita-citaku ya itu udah mau mati kali. Tapi kalau orang masih muda kan hartanya itu kan masa depannya gitu ya. Saya sekarang udah baru ulang tahun 62 sudah saya pikir. Oh, yang di belakang saya jelas jauh lebih banyak daripada yang di depan saya. Jadi kalau nyanyi segala cita-citaku nggak ada yang impress, dia aja udah. Tapi saudara, ini sudah saya nyanyikan dari muda saudara, dan saya sudah hidupi, sehingga saya ketika menengok ke belakang kaget sendiri saudara, kok bisa ya? Saya masih ingat IFCF itu mulai di Los Angeles, kita duduk di lantai saudara, duduk di lantai persekutuan. Ini ada teman saya sih, Johan, dari zaman dahulu kala masa udah gigit besi. Ya, tahun berapa lu di sana? Lu tahu sendiri lah ya. Dari zaman dahulu gitu begitu. Sekarang kita bisa di 62 negara, 5.100 gereja. Dari mana? Itu bukan karya manusia, itu karya Tuhan karena ada manusia yang berserah. Tuhan, inilah hidupku, gitu ya udah pakai aja meskipun nggak mampu. Saya ditanyain gimana bisa buka ribuan gereja tuh saya juga nggak tahu, tiap kali lain semuanya. Satu hari saya nggak ada hujan nggak ada angin, tahu bisa dengar kata bisket. Apa bisket? Nggak tahu ya. Berapa lama saya dengar lagi, saya Google, oh ternyata nama sebuah kota di Kirgistan. Oke. Singkat cerita, saya udah kesana udah 3 kali sudah, dan sudah merintis pekerjaan Tuhan di sana. Amen. Suatu hari saya tiba-tiba dengar kata Isfahan. Saya juga nggak tahu Isfahan itu di mana. Saya Google, oh di Iran. Waduh, Iran agak susah ini. 2 minggu lagi kita mengirimkan misionaris ke Isfahan. Oh ya. Itu Tuhan saudara, itu kerjaannya Tuhan. Masa ya bisa begitu? Bisa ngimpi apa? Tahun 2012 saya bantuin orang-orang Somalia yang lagi kelaparan, ratusan ribu orang meninggal. Wah itu ceritanya banyak, 3 tahun berturut-turut saya ke sana saudara. Sampai membunuh 5 Black Mamba saudara. Ini gini-gini. tapi baby Black Mamba sih yang kecil sih. Cuman gue takut juga 5 biji gue bunuh, gue mamanya di mana gitu. Oh itu ceritanya seru saudara. Saya naik pesawat kecil 4-seater begitu, berjam-jam di padang gurun di Somalia situ. Karena waktu itu perang, orang itu udah saking ketakutan, mereka keluar, nggak peduli. Saya lihat sendiri dengan mata kepala sendiri, satu keluarga, 18 orang bawa 6 onta, gitu ya, 6 onta, udah jalan gitu aja.
Kita sebagai bawa jerigen air sih mereka. Kita mau kemana? Gak tahu. Lah ya, saya udah keliling, ini gak ada apa-apa. Itu kan akan segera mati itu, kira beberapa hari lagi mati itu. Saya ketemu orang-orang begitu, dan saya naik pesawat itu berjam-jam cari kalau ada kelompok-kelompok orang yang stranded di tengah-tengah padang gurun, saudara. Begitu saya ketemu, saya catat koordinatnya, saya balik, saya organize, saya bawa truk ke sana. Nggak ada jalan, saudara. Saya 3 hari 3 malam di truk, saudara, bawa makanan buat orang-orang begitu. Buat kita sendiri makan juga nggak ada desa, nggak ada apa-apa. Jadi nggak bisa beli makanan di tengah jalan. Saya bawa 60 ayam hidup karena nggak punya lemari es. Jadi kita pelihara hidup sampai kita mau makan dia. Jadi 60, saya bawa koki 1. Jadi tiap hari potong 5. Ya. Waktu permulaan ramenya nggak karuan. Lewat beberapa hari makin sepi. Padahal masih ada ya, cuman mereka depresi karena melihat teman-temannya pergi dan tidak kembali gitu ya. Itu, aduh, di truk saudara nggak bisa mandi, nggak bisa ngapa-ngapain, ya udah begitu. Sampai di sana kita bantuin, kita kasih makan, kita kasih minum. Mereka sangat bersyukur, nggak ada satupun yang pernah dengar nama Yesus, saudara. Kami lagi memberitakan ini, habis itu ya udah. Nah suatu kali saya lagi naik pesawat begini, saudara. Terus pilotnya bilang, we're low on fuel. Hampir gue keplakan itu orang. What do you mean we're low on fuel? Udah dari tadi, I don't see any airport, nothing. Terus dia bilang, don't worry. Dia ambil black book, saudara. Dia buka. Di sekitar sini pasti ada lah. Saya suka nyimpen minyak di mana-mana katanya. Hah? Jadi dia tuh kalau gak ada kerjaan, dia bawa drum minyak ditaruh di mana-mana gitu. Terus dicatetin koordinatnya. Wah, gila juga dia orang. Terus dia bilang, ya ini ada deket sini. Tapi nggak ada landing strip, nggak ada apa. Jadi sistem mendaratnya gini. Terus dilihat dulu bisa mendarat nggak gitu. 3 kali gitu. Saya udah 3 kali lah. Akhirnya, ya we can land. Aduh, dari tadi saya landing. Udah di tengah, in the middle of nowhere, nggak ada orang, nggak ada apa-apa. Dia bilang, ya itu mungkin di bawah pohon itu. Saya lihat di bawah pohon itu ada drum 2 biji. Wah gila bener-bener ini orangnya. Saya langsung ke situ, saya mau ya. Dia bilang, careful, usually the snakes. What snakes? Man, snakes, I hate snakes. No, I don't. I'm afraid of snakes. Saya nggak pernah mancing, kenapa? Karena saya takut worms. Worm aja takut, apalagi snake. Jadi saya bukan pahlawan gagah berani. Gua serem banget, jadi saya dari jauh saya lemparin batu. Bener aja keluar itu Black Mamba. Black Mamba is the deadliest snake in Africa karena cepatnya nggak karuan. Bisa lebih cepat dari orang lari. Orang, bukan saya. Kalau saya lebih cepat lagi dia. Itu dia bisa ngejar orang, saudara. Tapi kecil 5 saya bunuh, saya lemparin batu. Sambil ngeri-ngeri mamanya di mana. Singkat cerita saya bawa itu ke bawah pesawat. Terus gimana? Saya dikasih selang. Ya, ngisi pesawat begini. Pakai ember, yang norak banget ya. Embernya penuh, kasih ke dia duduk di atas sayap pesawat. Saya kasih ember. Gue sambil lihat mana mamanya. 1 jam ngisi pesawat pakai ember. Aduh, norak luar biasa. Tapi ya itu, pulang ke LA. Jemaat saya nanya, so pastor itu orang yang you tolongin, itu makanan yang you bawa berapa ton? 8 ton. Bisa berapa lama itu? Hitung 3 minggu. Terus dia ngomong gini, lalu bedanya apa? Mati hari ini sama mati 3 minggu lagi. Sialan makanya. Udah gak ngapa-ngapain, gue yang pergi jauh-jauh, gue yang mesti urusan sama ular, segala macam, nanyanya begitu. Jadi
as I picked him up from the floor and wiped blood on his nose. No, just kidding. No, I did not do that. I did not do that. But I want to. Sekali lagi saya ditanya begitu, gondok sih gondok ya. Tapi cengli juga sih pertanyaannya. Bedanya apa mati sekarang sama mati 3 minggu lagi? Sebenarnya gini, bedanya apa mati sekarang sama mati 80 tahun lagi? Apa bedanya? Ya. Saya bilang sama dia bedanya, orang-orang itu kalau mati 3 minggu lagi dengan kelaparan dan penderitaan yang sama, paling nggak dia tahu bahwa pernah ada satu orang yang gila diutus sama Tuhan Yesus. Mereka tuh semua kaget banget waktu saya bisa datang di tengah-tengah itu, karena ini orang gila dari mana? We in the middle of nowhere, kok datang bawa truk, bawa makanan. Saya cuma bilang saya diutus sama Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus cinta kamu. Paling nggak dia tahu ada Tuhan Yesus yang mengasihi mereka. Sehingga barang siapa berseru kepada nama Tuhan, dia akan diselamatkan. Amin. Kalau masuk surga, semua sakit, semua penderitaan, semua itu hilang, saudara. Gak ada ingatan lagi tentang itu. Semua penderitaan yang terdalam manapun juga, begitu masuk surga, tidak ada bekasnya. Haleluya. Amin. Sebaliknya juga, segala kehebatan yang terhebat di dunia ini, mau punya istri 37, Ferrari 25 gitu ya, terus punya pesawat 15 gitu, sampai surga juga nggak ada artinya. Kalau sampai surga, kalau istri segitu banyak mungkin enggak ya. Tapi misalnya istri satu aja, istri satu Ferrari 25, rumah 15 gitu ya, itu pun sampai surga, masuk surga, ya nggak ada apa-apanya juga. Jadi intinya apa? Semua yang kita usahakan setengah mati di dunia ini sebenarnya nggak ada gunanya. Sebenarnya hidup kita di dunia ini sebetulnya adalah suatu kesempatan untuk punya sesuatu yang bermakna kekal. Tapi seringkali kita ini nggak fokus sama yang itu, kita fokus sama yang pokoknya gimana. Ini kan gue pengen punya mobil lebih bagus, pengen. Karena tragisnya kita menghabiskan seluruh hidup kita, prestasinya adalah ya, waktu gue pertama datang ke Amerika, saya tinggal di kamar yang 100 square feet. Pada akhir hidup saya punya rumah yang 4.000 square feet. Dari 100 ke 4.000. Selesai. Tamat. Ya, itu doang. Kasihan banget gitu. Padahal ini kesempatan yang sangat berharga untuk kita bisa membuat sesuatu yang bermakna kekal. Amin. Amin, saudara. Amin. Jadi jangan sampai kita lupa kenapa kita berada di sini in the first place. Karena di mata Tuhan kita ini mutiara yang sangat indah. Amin. Berharga. Hidup Anda tuh berharga di mata Tuhan. Amin. Sayangnya kita ini saking tertekan dengan berbagai urusan dunia ini, kita sendiri lupa melihat betapa berharganya kehidupan kita ini di mata Tuhan. Amin. Hidupmu berharga, bukan hanya eksistensinya, tapi potensinya juga. Apa yang sebetulnya bisa saudara lakukan untuk kekekalan, itu berharga di mata Tuhan. Jiwa-jiwa yang kalau bukan karena saudara, dia nggak akan pernah dengar nama Tuhan Yesus. Ya. Itu berharga di mata Tuhan. Amin, saudara. Saya cuma mau mengingatkan kita semua pada hal ini. Nah, pada malam hari ini, so I guess okay, I can use my own computer. Saya mau bicara tentang rencana Tuhan yang luar biasa ini.
first thing I want to share with you adalah ini. God's plan for your salvation. The total plan of God for your salvation itu terdiri dari 3 hal. Yang pertama namanya justification. Yang kedua adalah sanctification. Yang ketiga adalah glorification. Ya, justification itu instant, right? Dalam sekejap yang namanya justification itu, the minute you place your trust in Jesus, pada saat saudara menaruh segala imanmu pada Tuhan Yesus, Anda diselamatkan. Amin, saudara. Begitu saudara percaya bahwa karya Tuhan Yesus di kayu salib itu selesai dan sempurna untuk menebus semua dosa saudara, past, present, and future. Okay? Some people have problem when I say future. Padahal waktu Tuhan Yesus bayar, semuanya is in the future, gitu kan? Sebenarnya nggak perlu menjadi masalah. But semua dosa kita, past, present, future, sudah dibayar lunas. Berapa saudara percaya hal ini? Amin. Itulah sebabnya saya tadi katakan Anda tuh mutiara yang indah. Karena dia bayar past, present, and future. Waktu di kayu salib, dia melihat hidup saudara dari lahir sampai mati. Semua dosa saudara dia sudah lihat, dibayar semuanya dengan lunas dengan pengorbanannya di kayu salib, dan sempurna dia berhasil melunasinya. Makanya dia bisa mengatakan it is finished. Amin, saudara. Dan bukan hanya itu saja, dia dikuburkan bersama dengan semua saudara, semua dosa saudara dilunasi sepenuhnya. Tapi habis itu 3 hari kemudian dia bangkit. Artinya dia mengalahkan kuasa dosa itu, dia mengalahkan segala upah dosa itu, sehingga saudara yang berada di dalam Kristus, waktu saudara percaya akan kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, Anda bukan hanya dilunasi dosanya, Anda juga diberikan kuasa kebangkitan Tuhan Yesus untuk bisa mengalahkan dosa itu. Itu justification. Instant. You don't work for it. Anda tidak bekerja untuk hal itu. You don't earn it. You don't try to be good so that you can have it. No. Nggak ada itu semuanya. Waktu saya terima Tuhan Yesus itu di Camp Osceola, Thanksgiving 1981, 42 tahun yang lalu, saya tuh lagi ngejar cewek, saudara. Saya pikir saya tuh diajakin camping. Karena saya kejar-kejar dia ini nggak dapet, diajak makan nggak mau, disco nggak mau, nonton nggak mau. Tahu-tahu dia ngajak saya. Flyernya juga misleading sih memang itu ya. Ada gambar gunung, terus ada pohon-pohon. Nama tempatnya Camp Osceola. Ya saya pikir dia ajak camping, gua kan sudah yes, jackpot, you know. Langsung saya ke Kmart beli sleeping bag double size. Jadi meskipun salah, tapi iman saya dari dulu besar. Lah sampai di sana kan kecewanya luar biasa. Gue pikirnya camping, nggak taunya sebelah sini laki-laki, sebelah sana jauh sekali perempuan. Ya ampun. Udah gitu masuk tempat laki-laki, satu kamar 50 orang gitu, barak, itu ada satu orang, sleeping bag lu gede amat. I don't want to talk about this, kok lagi jengkel gitu. So itu situasi saya waktu itu, dan kemudian saya dengar Injil, dan saya terima Tuhan. Dan saya pikir, my goodness, Tuhan itu yang dibicarakan di Efesus 2 ini, bahwa kamu dahulu sudah mati oleh karena dosa dan pelanggaranmu, tetapi kamu diselamatkan oleh kasih karunia, pemberian Allah, bukan sesuatu yang kamu bekerja untuknya. Dan saya baru bilang, waduh iya, memang, waktu pendeta itu bilang, kamu dahulu sudah mati oleh karena dosa dan pelanggaranmu. Momen itu Tuhan ngomong sama saya, tahu nggak Tuhan ngomong? Kamu masih mati, mampus. Gue langsung kaget. Saya udah mau pulang, tapi karena snowstorm, mobil ketimbun snow nggak bisa pulang. Saya di situ dalam keadaan tidak mau, tidak dengan sukarela mau di situ, tapi terpaksa dengar Injil, dan saya dikasih tahu. Kamu masih mati, dan saat itu Tuhan bukakan pikiran saya.
Iya, gue mati, udah terlambat. Saya umurnya baru turn 19 years old, baru beberapa hari sebelumnya saya ulang tahun umur 19, dan saya langsung merasa pulih. Karena upah dosa adalah maut. Saya udah dosa, udah terlambat. Even mulai hari itu saya mau jadi orang suci pun sudah terlambat. Sudah 19 tahun saya hidup dalam dosa, udah terlambat. Makanya Tuhan ngomong, kamu masih mati. Oh iya, memang. Aku ngerti. Di situ tiba-tiba saya menyadari bahwa saya butuh Tuhan Yesus untuk mati buat saya. I really need Him to die for me. Dulu tahu Yesus mati buat umat manusia. Cuman hari itu menjadi jelas bahwa saya butuh Dia mati untuk saya, karena siapa yang mau bayar utang dosa saya? Kalau bukan Tuhan Yesus. Di situ saya ngerti, Tuhan Yesus mati buat saya. Terus pendetanya ngomong begini, siapa yang mau memilih Yesus maju ke depan? Saya langsung dalam hati protes. Kok saya yang harus memilih apa mau sama dia apa enggak? Ya kalau saya, if it's up to me, ya jelas mau lah. Gila apa? I mean, saya mungkin pendosa tapi nggak stupid kan. Yang butuh siapa? Saya butuh Tuhan atau Tuhan butuh saya? Ya jelas saya yang butuh Tuhan. Kok saya suruh milih mau apa enggak? Yang benar kan dia harus mikir-mikir 1000 kali dia mau sama saya atau tidak. Karena saya satu-satunya orang di retreat itu yang bawa sleeping bag double size. Saya itu orang yang paling tidak layak di situ. Ada buktinya. Jadi saya berdoa, Tuhan Yesus ini nggak salah ini. Bukannya engkau yang harus mikir-mikir, you mau sama saya apa enggak. Ini saya ini kayak gini modelnya. Dan Tuhan ngomong sama saya kedua kali. Kali itu dia sebut nama saya, saudara. Dia bilang, Dan, aku sudah pikir 2000 tahun yang lalu dan aku sudah putuskan. Kamu mau sama aku atau tidak? Aku mau sama kamu. Karena saat itu saya bisa memilih untuk mau atau tidak mau. Mau terima Yesus atau enggak, masih terserah saya kok, nggak ada yang maksa. Tapi buat Tuhan Yesus, 2000 tahun yang lalu dia sudah membuat keputusan itu. Dia sudah mati buat saya 2000 tahun yang lalu. Jadi istilahnya saya terima atau saya tolak, dia sudah menerima saya. Waduh, saya hancur hati, saudara. Kok begitu ya? Di situ saya tiba-tiba mengerti yang namanya God is love. Itu kasih yang sejati itu begitu. Kalau saya baik ya, misalnya saya baik banget mau mati buat si Ming. Tahu ya oke lah. Ini kan perumpamaan. Tapi misalnya saya baik banget mau mati buat si Ming. Karena dia manusia berdosa toh, ya. Upah dosa adalah maut toh. Aliga gue nanya dulu, Ming. Cuman gue yang bisa nebus dosa lu, gue rela nih. Tapi kalau gue mati buat lu mau terima gue nggak? Kalau enggak kan mubazir. Palingan gue tanya dulu lah. Tapi Tuhan Yesus nggak tanya. He did it already. He put everything on the table. Terserah kamu. Itu Tuhan yang begitu mencintai. Gimana kita nggak? Gimana saya nggak hancur hati dan saya maju ke depan, saya cuma nangis, Tuhan, kalau engkau mau sama aku ya seumur hidupku lah, aku mau hidup buat kamu. Sejak itu saudara, sejak itu dan sampai detik ini puji Tuhan, saya nggak ngerti gimana ya, tapi banyak orang ngomong sama saya, kenapa ya, Korden kok selalu berapi-api terus nggak berapi-api. Banyak yang ngomong gitu sama saya, dan terus terang saya belum pernah burnout. Saya belum pernah backslide, belum pernah. Bukan karena kekuatan saya, tetapi karena, gimana? Saya udah menyerahkan diri dan dia hidup di dalam saya. Motornya hidup saya ini dia, bukan bikinan saya sendiri ini. Ini Tuhan Yesus sendiri yang memberikan segala sesuatunya. Jadi saudara, kembali kepada cinta yang mula-mula. Malam ini ya, why are you here? Isn't it because
you discover the most amazing love in the universe in all history. Amin. Nggak ada sih kasih yang seperti ini. Ya. Jadi kalau hari ini saudara ada yang masih belum memberikan hidupmu pada Tuhan Yesus, nggak ada yang maksa. Tapi saya mau saudara tahu, Tuhan Yesus sudah memberikan hidupnya buat kamu. Amin. Tinggal kamu mau meresponinya gimana, silahkan. Ya. Silahkan, Anda bebas. Nggak ada yang memaksa saudara. Tapi 42 tahun yang lalu, itulah keputusan yang saya buat. Saya maju ke depan, saya sambil ngomong, Tuhan, kalau Engkau nggak ngomong lagi, nggak melakukan apapun buat aku tetap milikmu dan aku mau hidup untuk Engkau. Dan sampai sekarang ini kalau saya menengok ke belakang 42 tahun, saya nggak pernah mimpi, saya mau jadi pastor aja, nggak pernah punya keinginan jadi pastor. Mau jadi Kristen aja nggak pernah ada rencana, apalagi mau jadi pastor. Pertama kali ikut itu saya cuma ikut ngangkut kursi, apa aja yang bisa saya kerjain. Saya angkat kursi, tahu-tahu suruh nyanyi, belum pernah nyanyi, ya udah nyanyi, nggak diusir, ya nyanyi terus. Tahu-tahu suruh sharing, ya udah begitu saudara. Sehingga saya berpikir, waduh, Tuhan yang hidup melalui penyerahan ini. Sebetulnya nggak banyak yang dia minta sih, dia cuma mau kita menerima dia. Amin. Dan memberikan hidup kita untuk dia bawa saudara ke tempat yang luar biasa. Amin. Mana kepikir saya 62 negara pelayanan ini IFGF sekarang ada di 62 negara. Mana pernah kepikir ribuan gereja terjadi. Saya ini barusan pulang dari Middle East, masih jet lag. 8 negara, 14 kota saudara. Dalam waktu 3 minggu ini kayak ini masih jet lag ini. 14 kota. Tuhan bekerja. Bayangin, siapa yang pernah mikir bahwa IFGF akan ada di Saudi Arabia, di Jeddah, Kamis Musyair, Taif, Damam, Riyadh. Mana mungkin? Itu kalau ketahuan dipenggal saudara. Tapi terjadi saudara. Di Pakistan kita ada 90 gereja saudara. Sekarang udah nambah lagi sih. Di Islamabad jemaat kita tuh 5.000 orang loh. Di Islamabad kita ada 18 cabang kecil-kecil gitu, tapi kalau dikumpulin 5.000 orang. Dari mana itu saudara? Tidak masuk di akal saudara. Dan saat ini saudara, kita berapa lama yang lalu saya bisa jadi berteman sama salah satu kepalanya Taliban saudara. Sampai dia bilang, kamu kalau mau masuk Afghanistan nggak usah pakai paspor, nggak usah pakai visa, saya kirim my escort. Jadi sekarang kita lagi perintisan di Afghanistan. Nggak masuk di akal saudara. Kalau saudara, saya kasih namanya sekarang ya, you Google, ketemu tuh saudara. Dia teroris listnya UN, MI6, CIA, semua gitu. Itu teman saya saudara. Karena dia bantuin saya, bukan saya bantuin dia. Dia bantuin saya untuk membawa berbagai hal masuk ke Afghanistan. Nggak masuk di akal. Nggak masuk di akal. Central Asia, nanti sebentar lagi kita akan melayani di Turkmenistan dan sebagainya. Tuhan bekerja dengan luar biasa. Amin saudara. Jangan lepaskan kasih yang mula-mula. Amin. Jangan lepaskan jatuh cintamu yang pertama itu dengan Tuhan. Amin saudara. Amin. Saudara ingat kan ketika saudara pertama kali mengalami jamahan dari dia? Haleluya. Amin. Justification itu instant. Saya ambil ayat di sini karena ini ayat saya bertobat. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Justification is instant. Malam ini kalau saudara belum pernah mengalami justification, kalau maksudnya gini ya, kalau saya tanya sama saudara, kalau mati saat ini masuk surga enggak? Saudara masih ragu-ragu, masih insya Allah, masih mudah-mudahan atau nggak tahu gitu ya, itu berarti saudara manusia yang normal dan jujur, karena saudara tahu bahwa
saudara dalam sebuah proses dan ya nggak tahu udah qualified masuk surga atau belum. Itu orang jujur. Tapi orang Kristen ini setelah mengerti itu, kita dikasih tahu bahwa sampai kapanpun kamu nggak bisa masuk dengan kekuatanmu sendiri. Makanya Tuhan Yesus yang mati buat kamu, supaya kamu bisa masuk ke surga anytime, bukan karena kebenaranmu, tapi karena kebenarannya Tuhan Yesus dan pengorbanannya Tuhan Yesus. Amin. Nah, kalau saudara belum mengalami ini, malam ini saya akan ajak saudara untuk menerima kasih karunia Tuhan Yesus ini. Amin. Gratis dan instan. Amin. Saudara bisa mendapatkan secara gratis dan instan apa yang dicari dan diperjuangkan oleh semua agama di dunia. Ada yang 5 kali sehari berseru-seru kepada Tuhan. Itu saya bukan mengejek loh, saya mengagumi karena orang Kristen nggak serajin itu. Ya. Belum yang berusaha menyenangkan 33 juta dewa. Di India tuh they have 33 million gods. Satu aja udah stres, minta ini, minta itu. Yang satu minta sesajen ini, harus begini, harus warna ini, harus pakai dupa berapa ini. Itu baru satu, ini 33 juta udah stres mereka. Saya tidak menertawakan, menurut saya mereka tuh lebih sungguh-sungguh daripada kebanyakan orang Kristen. Bayangkan betapa besar usaha mereka itu. Jadi saya tidak menertawakan, saya hormat, bahkan saya berprihatin gitu bahwa mereka itu dengan kesungguhan mereka segitu tidak mempunyai kepastian. Karena memang manusia nggak ada yang bisa memberi kepastian. Hanya Tuhan Yesus yang bisa memberikan. Malam ini kalau saudara mau menerima Tuhan Yesus, saya akan pimpin saudara di dalam sebuah doa. Dan saudara akan diselamatkan. Amin, saudara. Setelah selamat gimana? Ada yang namanya sanctification. Sanctification ini juga kebagian daripada keselamatan. Istilahnya gini, kalau justification itu God loves you just the way you are. Kalau sanctification itu God loves you too much to leave you the way you are. Atau kalau istilahnya orang Israel di Mesir, justification itu gini, it takes one day to get Israel out of Egypt. Sanctification, it takes 40 years to get Egypt out of Israel. Out of the Israelites. 40 tahun itu untuk membersihkan mereka dari sisa-sisa kemesiran mereka itu. That's sanctification. Ya, ini ayatnya. Filipi 2:12. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Kerjakan keselamatanmu. Work out your salvation with fear and trembling. Loh, katanya bukan pekerjaan. Itu kan bukan hasil pekerjaan. Kok sekarang suruh kerja? Nah, saudara, bukan bahasa keselamatan, justification is not your works. Tetapi sanctification itu work out, bukan work for. Work out your salvation, bukan work for your salvation. Beda. You don't work for your salvation. But now that you are saved, work it out. Supaya keselamatanmu ini nyata di dalam kehidupan kita. Kan kita lagi ngomong alive in character kan. Nah itu, that's what sanctification is for. Sanctification ini sebuah proses dalam hidup kita ini antara kita terima Tuhan sampai kita dipanggil Tuhan, itu adalah peluang untuk sanctification. Ada dua hal yang bisa saudara jalani di dalam periode ini. Yang pertama, yaitu kesempatan untuk berubah menjadi karakter Yesus. Yang kedua, mengerjakan pekerjaan Tuhan di dunia ini, becoming the workers of the kingdom of God, melakukan karya. Diberi dua kesempatan ini, karena dalam kesempatan ini saudara akan, kalau selesai melakukan tugas yang diberikan pada saudara,
berubah dan berkarya, saudara akan namanya memuliakan Tuhan. Yohanes 17 mengatakan, Yesus berkata begini, aku telah memuliakan Allah dengan menyelesaikan semua tugas yang diberikan kepadaku. That's how you glorify the Lord. Nah, seringkali worship leader itu karena tidak ngerti teologi, dia membuat murah sekali yang namanya membawa kemuliaan kepada Tuhan. Mari kita beri kemuliaan kepada Tuhan. Di mana di Alkitab tepuk tangan itu murah sekali. You pikir aja, memberi kemuliaan kepada Tuhan. Yang lebih mulia itu siapa? Kamu apa Tuhan? Apa gampang untuk model-model kita begini menambah kemuliaan kepada yang sudah maha mulia? Cengli nggak tuh coba? Dia tuh, it's like dia udah maha mulia, terus kita nambahin kemuliaan. Emang semurah itukah gitu loh? Di Alkitab ini hanya ada satu ayat yang menjelaskan bagaimana caranya memberi kemuliaan kepada Tuhan, yaitu menyelesaikan tugas yang diberikan kepada kita. Jadi setiap kita ini punya panggilan. Kalau saudara selesaikan panggilan itu, Anda membawa kemuliaan kepada Tuhan. Nah, tugasnya apa? Dua. Satu, berubah. Berubah. Karena karakter kita ini waktu kita baru bertobat masih agak jauh sekali dari gambaran Yesus Kristus. Sekarang juga mungkin masih jauh, tapi kan udah nggak sama seperti waktu itu. Mudah-mudahan. Belum tentu, tidak ada jaminan memang. Tapi ya mudah-mudahan ya, you're not the way you were before. You're not the way you're supposed to be, but you're not the way you be. Masih dalam suatu perjalanan, hopefully. Amin, saudara. Right? Yang kedua, tugasnya apa? Ya melaksanakan tugas. Kalau yang jadi pendeta, ya jadi pendeta. Layani manusia-manusia ini. Beritakan Injil. Menangkan jiwa. Usir setan. Haleluya. Itu tugasnya banyak. Buka gereja, beritakan Injil, jadikan semua bangsa-bangsa murid Tuhan. Amin, saudara. Ayo kita dua hal ini, berubah dan lakukan tugas. Amin. Kalau saudara lakukan, Anda membawa kemuliaan kepada Tuhan. Kenapa itu penting? Nanti di surga, saudara udah pikir-pikir belum? Nanti di surga mau ngapain? Yakin masuk surga kan? Yakin masuk surga? Ada yang yakin masuk neraka? No. Kalau ada yang yakin masuk neraka, itu ceritanya lain. Tapi kalau yang yakin masuk surga, saya mau tanya, nanti mau ngapain? Oke lah. You percaya nggak di surga ini ada orang kaya sama orang miskin atau semua sama? Oh, percaya surga komunis. Ya, ini surga komunis semua ini. Menurut saya di surga nanti ada orang kaya dan orang miskin. Tapi pertanyaannya seperti apa kaya itu, gitu kan? Kayak gini, kalau orang di padang pasir, yang kaya yang punya emas atau yang punya air? Nah, berarti kan definisi kaya adalah you have more than what you need. Miskin adalah you don't have enough of what you need. Yeah. Setuju nggak? Yeah. Kalau saudara mempunyai lebih daripada yang saudara butuhkan, Anda kaya. Apapun kebutuhan itu kan relatif, ya kan? Nah, pertanyaan berikutnya, obviously adalah di surga butuh apa? Pujian. Dan batu. Butuh apa? Ketan. Tadi saya dengar-dengar ada ketan dan kira-kira butuh apa di surga? Soalnya kalau saudara mempunyai lebih daripada yang Anda butuhkan itu, Anda kaya. Nah, kekekalan udah ada, hadirat Tuhan Yesus ada, udah semua udah ada. Nah, saya kasih tahu ya, supaya saudara punya visi ke surga ini mau ngapain. Lucu ya, surga itu lama loh, the rest of your life, tapi nggak banyak yang mikirin. Nanti, oh vacation aja, mau kemana? Mau ke London, mau ngapain? Oh ada jadwalnya mau ngapain. Ini ke surga segitu lama nggak ada yang punya rencana. Gimana sih? Nggak tahu mau ngapain. Saudara, waktu saudara masuk surga ya, mata saudara akan terbuka dan saudara akan mengerti suatu hal yang saudara belum pernah mengerti sebelumnya.
Di dunia ini saya jelasin pun, you ngertinya cuma sedikit, nggak bisa ngerti benar-benar. Karena apa? Karena saya juga nggak ngerti. Belum pernah ke surga. Belum pernah. Ketika Anda masuk surga, apa yang terjadi? Saudara akan mengerti pertama kalinya dalam hidup saudara betapa dalamnya kasih Tuhan itu kepada saudara. Tuh lihat muka-mukanya. Gue udah bilang lu gak bakal ngerti. Kan gue juga gak ngerti kok. Tapi saya yakin kita semua bakal wow, saya tahu kau mengasihi aku, tapi aku gak pernah ngerti kau mengasihi aku tuh sedemikian dalam, sedemikian. Paulus saja mau ngomong kan sampai bingung, betapa dalamnya, lebarnya, tingginya, dia aja bingung. Apalagi kita. Tapi sewaktu kita masuk surga, saudara akan mengerti. Dan saat saudara mengerti bahwa kasih Tuhan itu segitu besarnya sama kita ya, kita semua akan mengalami hal yang kedua adalah kita akan dilanda rasa syukur dan terima kasih yang belum pernah kita alami juga sebelumnya. Dan ketika kita semua sangat bersyukur, maka hal yang ketiga akan terjadi, yaitu kebutuhan kita ini akan ada, yaitu kita ingin untuk memberikan, mempersembahkan sesuatu sebagai tanda syukur kita kepada Tuhan. Tapi nggak bisa bawa apa-apa. The only thing you bring is the memory of the life you live on earth. Satu-satunya hal yang saudara bisa persembahkan adalah kehidupan yang saudara jalani di dunia ini. Jadi para martir, waduh bahagia dia. Karena di saat dia udah nggak sakit lagi, nggak apa, dia bisa berkata, hidupku aku berikan kepadamu. Semua penderitaan yang kita derita untuk Tuhan Yesus menjadi harta, saudara. Semua pengorbanan yang saudara pernah buat Tuhan Yesus menjadi harta. Di surga itu jadi harta. Amin. Karena saudara butuh banget untuk menyatakan rasa terima kasih. Satu-satunya yang punya ya itu yang waktu di dunia itu apa yang saudara lakukan? Yaitu masa sanctification. Momen antara Anda terima Tuhan sampai saudara dipanggil Tuhan. Inilah kesempatan untuk transfer. Memang mati nggak bisa bawa apa-apa, tapi masih hidup bisa transfer. Tuhan Yesus ngomong, jangan menyimpan harta di bumi, di mana karat dan ngengat merusak, pencuri membongkar dan mencurinya. Tapi dia kan nggak berhenti di situ, dia terusin instruksi bagaimana transfer. Simpanlah harta di surga, di mana karat dan ngengat tidak akan merusak dan pencuri tidak akan membongkar dan mencurinya. Berarti bisa kan nyimpan harta di surga? Bisa. Berarti bisa kan kita akan, berarti di surga nanti ada orang yang punya harta, ada orang yang nggak punya harta. Betul nggak? Betul nggak? Jadi surga tidak komunis. Nah, kita semua mempunyai kesempatan di dunia ini selama masih hidup untuk mempunyai harta di surga. Tapi harta itu bukan buat kita sendiri. Harta itu untuk menjadi bahan persembahan kepada Tuhan, karena kita akan disadarkan betapa dalamnya kasih Dia kepada kita dan kita ingin meresponi dengan mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Dan itu akan kita lakukan untuk kekekalan sambil menyembah Dia. Ya, hopefully ini menjadi sedikit visi bagaimana surga itu akan menjadi suatu pengalaman yang indah, bukan? Bayangin saudara, kalau you sampai surga nggak punya apa-apa, hidup. Saya pernah punya kenalan di Semarang, ngecek. Waduh, ini orang ini selalu menghujat, ngomong jorok, main perempuan, judi. Saya sama Pastor Budi nginjilin dia, diketawain. Tahu dia ngomong apa? Goblok kowe dadi pendeta gitu. Menyakitkan sekali saudara. Saya nggak sering digoblok-goblokin orang. Dia dengan jelas goblok kowe tadi pendeta. Nah, beberapa kali kita injilin karena ini temannya, udah dia nggak pernah mau terima. Satu hari saya ditelepon Pastor Budi. Wih, kok ini stroke dan heart attack sekaligus. Wih,
Terus gimana? Koma di rumah sakit. Oh ya? Besoknya apa lagi? Mati. Cepet juga. Terus gimana? Aku. Dia bilang, waktu mati aku di situ. Aku sempat nginjilin. Hah? Kamu sempat nginjilin? Gimana? Jadi tiba-tiba dia bangun dari komanya itu. Terus gimana? Ya tapi kan ada selang oksigen segala macam. Ya aku injilin dan dia terima Tuhan. Puji Tuhan loh, dan dia selamat. Aku nggak terima gitu ya, karena gue pernah digoblokin sama dia kan. Masa? Terus gini, iya, tak injilin dia terima Tuhan. Kamu tahunya dari mana? Kamu sinner's prayer. Iya. Kamu gimana? Ya tak ajarin. Tuhan Yesus. Terus dia jawab, ya dia cuma karena ini ada selang. Terus gimana? Aku mau menerima engkau. Terus dia baru, terus mati dan wah, berarti belum tentu dong. Berarti belum tentu. No. Just joking, okay? I'm sure Tuhan ngerti lah dia ngomong apa. Dia udah berusaha, terus mati gitu ya, lumayan lah sudah. Cuman aku aja yang agak gak terima gitu, karena gue digoblok-goblokin berkali-kali. I wasn't so sure. Part of it, kenapa I was not sure adalah begini. Karena saya bayangin loh, ini sampai terakhir masih menghujat, terus 30 detik sebelum mati terima Tuhan Yesus, belum masuk surga. Dan nanti kalau waktu aku menghadap Tuhan, pas masuk di gerbang surga ada dia lagi. Terus dia, tak kandani toh, goblok toh kowe. Kamu susah-susah jadi pendeta, gua 30 detik men, masuk surga. Sialan bener gitu kan. Jadi saya ini agak gak relanya begitu. Nanti kalau dia yang pertama kali nemuin aku masuk surga, akan dan wah, saya kurang lega begitu ya. Tapi apa begitu sih? Mungkin saudara pernah pikir ya, susah-susah kita melayani gitu puluhan tahun. Orang yang 5 menit bertobat masuk surga juga, terus bedanya apa? Bedanya hartanya, Bu. Bedanya dia sampai di surga juga dia tiba-tiba, aku baru tahu kasih Tuhan itu sedalam ini. Waduh, terus flashback semua kesempatan yang diberikan kepada dia. Itu aku diinjilin sama pendeta Denny Hanafi. Aku malah tak goblok-goblokin. Penyesalan. Dia masuk surga, tapi sepanjang masa dia menyesal. Saya nggak mau hidup kekal di dalam penyesalan. Ini hidup di sini udahlah, oke lah. Apapun yang terjadi udahlah. Mau menderita, mau susah, mau dikerjain orang, udahlah, jangan dipikirkan. Ini cuma sebentar. Yang lama itu nanti. Jangan sampai yang lama itu menyesal. Sampai Tuhan Yesus mesti menghapus air mata, itu kan ada di Wahyu. Tuhan Yesus menyeka air mata, lalu udah di surga kok nangis. Kenapa nangis? Nyesel. Karena, coba aku tahu, aku hidup lebih sungguh-sungguh sama Tuhan. Coba tahu aku berubah dalam karakterku, nggak selfish terus begitu. Aku membuat istriku tuh menderita karena aku nih diablek, nggak mau berubah-berubah. Kok nggak ada amin dari para istri? Biasanya kan ini kan langsung, amin. Ternyata suami-suami di sini baik-baik ya. Dari wajah-wajah istri-istri yang penuh kepasrahan ini. Jangan sampai kita nyesel di masa kekekalan. Amin, saudara. Nah, itulah sanctification. Ini juga kasih karunia nih, makanya ditulis gini, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan. Jadi kalau bukan Tuhan yang memberikan kamu kemauan, apa bisa bikin kemauan itu sendiri?
Jadi sebetulnya saudara sudah tahu ada kemauan-kemauan yang timbul. Ya aku mau baca Alkitab. Ya aku mau berdoa. Ya aku sebetulnya mau reach out sama tetangga. Ya aku mau mendoakan orang yang sakit. Ya aku mesti berubah supaya istriku nggak ngamuk terus. Ya aku harus mesti berubah. Ada itu kemauan itu, cuman sering dipendam dan ditimbun dengan ngeyelmu itu, dengan kekerasan kepalamu sendiri. Coba kalau kita lebih sensitif, waduh ini kemauan ini dari Tuhan. Tuhan sudah berikan kemauan, ayo saya lakukan. Amin saudara. Sering loh, Roh Kudus itu bicara sama saudara itu sering. Ayo, nggak ada yang ngaku. Sering saudara, Roh Kudus ngomong sama saudara itu udah sering. Semua wajah-wajah bersalah ini. Haleluya. Nah, habis itu kalau kita selesai ini ada yang namanya glorification. Itu juga instant. Kalau itu enak banget. Pada trompet yang ketujuh dibunyikan. Wah, haleluya. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia, kita tidak akan mati semuanya, tapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan dirubah. In the twinkling of an eye, dalam sekejap mata Tuhan Yesus datang kembali. Kita akan diangkat bersama-sama, bertemu Dia di angkasa, dan kita diubahkan dalam sekejap mata, dan kita akan memerintah bersama Dia dalam kerajaan 1000 tahun. Dan semuanya itu eskatologi yang ya mungkin bukan malam ini kita bicarakan, tapi itu yang akan terjadi. Trompet ketujuh dibunyikan, nafiri terakhir dibunyikan, Yesus datang kembali untuk kali yang kedua. Bukankah itu yang kita nantikan bersama-sama, amin saudara? Ketika Yesus datang pada kali yang kedua, kita akan diangkat bersama-sama. Yes, we believe in rapture, bukan pre-trip rapture, bukan escapist rapture, tapi setelah mengalami pengujian yang luar biasa, kita yang lulus itu diangkat saudara untuk bertemu bersama dengan Tuhan Yesus, dan kemudian untuk memerintah dalam kerajaan milenial. Haleluya. Pada saat itu kita dirubah instant. That's the full package of salvation. Justification, sanctification, glorification. Justification instant, penting. Malam ini saya akan berikan kesempatan. Habis itu sanctification, proses antara terima Tuhan sampai dipanggil Tuhan, ya. Itu yang pergumulan kita semuanya. Kenapa ada gereja? Untuk memberikan fasilitas untuk kita melakukan ini dengan berhasil, saudara. Di dalam gereja kita dirubah bersama-sama. Di dalam gereja kita belajar bersama-sama. Di dalam gereja kita melakukan tugas dan perintah Tuhan bersama-sama. Amin saudara. Nanti suatu saat Tuhan akan datang kembali dan kita akan mengalami glorification. Amen. Masalahnya memang di sanctification ini. Orang, kenapa mesti dibaptis? Kenapa mesti ikut iGrow? Kenapa mesti iCare? Kenapa mesti ini? Itu penyamun yang di sebelahnya Tuhan Yesus kalau masuk surga nggak usah ikut itu semuanya. Ya, itu suatu pilihan sih. Kalau saudara nggak mau dibaptis juga bisa. Kita ada dua pilihan, mau dibaptis atau mau disalib. I give you two choices. The reason itu penyamun di sebelahnya Tuhan Yesus itu bisa masuk surga tanpa dibaptis, tanpa ikut iGrow, tanpa ikut ke gereja, tanpa pelayanan, tanpa segalanya, karena dia nggak turun lagi dari kayu salib. Jadi kalau itu yang menjadi keinginan saudara, saya bisa atur nanti waktu baptisan, tidak aja. Nanti baptisannya agak lama, langsung kepada Tuhan Yesus. Pilihan di tangan saudara, haleluya. Nah, God's plan for our sanctification, 1 Petrus 1 ayat yang ketiga, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali. By the way, ini sampai jam berapa? Saya ini sama saudara ini beda 3 jam. Jadi kalau saudara jam 12 malam, gua masih sehat, walafiat. Saudara jam 9 buat saya. Jam berapa mau berhenti? Hah? 1
1, 2, 3, 4, jam 9. Oke. Enteng. Oke. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Jadi kita dibangkitkan itu bukan hanya untuk hidup, tapi hidup yang penuh pengharapan. Living hope. Itu suatu proses, bukan suatu instant. Living hope. Nah, dalam sanctification process ini, Anda perlu yang namanya living hope. Kenapa living hope? Karena ujungnya sudah digaransi oleh Tuhan Yesus, kamu pasti akan berhasil. Amin, saudara. Ya. Yang kedua, Roma 6 ayat 8. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Jadi justification, mati bersama Kristus, tapi habis itu sanctification, hidup bersama dengan Dia. Amin. Ya. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus. Hidup bagi Allah dalam Kristus, yaitu sanctification. Hidup bagi Allah, bukan bagi dirimu sendiri, bukan bagi kedagingan, bukan bagi selfishness, bagi Kristus. Hidup bagi Kristus, sehingga saudara rela untuk berubah, sehingga saudara rela berkorban, saudara rela melayani, saudara rela untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Amin, saudara. Amin. Itu namanya hidup bagi Kristus. Filipi 3 ayat 10. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku akan menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Paulus mengatakan bahwa yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Loh, ini kan Paulus lagi nulis surat ke jemaat di Filipi. Loh, bukannya dia udah kenal sama Tuhan Yesus? Kan bukannya dia kenalan waktu dia jatuh dari kuda waktu dalam perjalanan ke Damaskus, kan? Lah ini udah jadi rasul, udah nulis surat ke Filipi kok masih yang ternyata kenal itu kan ada perkenalan, habis itu ada proses mengenal lebih dalam. Itulah sanctification. Amen, saudara. Anda semua berada di dalam proses ini, mengenal Yesus lebih dalam. Ada yang belum benar-benar diperkenalkan dengan resmi, belum menerima justification. Malam ini saya akan berdoa buat saudara. Tapi banyak saudara sudah, dan sudah bertahun-tahun. Tapi saudara masih perlu mengenal Dia lebih dalam. Nah, kalau saudara masih mau mengenal Dia lebih dalam, ada dua hal yang perlu. Yang satu adalah kuasa kebangkitan Tuhan Yesus. Oh, ini penting sekali. Karena banyak orang tidak hidup di dalam kuasa kebangkitan Tuhan Yesus. Mereka masih nyanyinya terus, salibnya, salibnya. Udah, dia masih nangkring di salib terus setiap hari menyalibkan Tuhan Yesus. Ngomongannya gini, kami kan masih manusia, tidak lepas dari dosa. Nah, kalau gitu Tuhan Yesus mati dan bangkit buat apa? Kalau kamu terus, kami manusia biasa. Lah emangnya kamu manusia apa? Avengers apa gimana? Kami manusia biasa, tidak bisa lepas dari dosa. Stop talking like that. Because Jesus did not just die, He also rose again. Banyak orang datang ke salib, semua dosanya dibersihkan, terus sudah diam di situ. Mestinya gimana? Ya sudah datang ke salib, dibersihkan dari segala dosa, habis itu harus melangkah maju di dalam kuasa kebangkitan Tuhan Yesus, memiliki hidup yang berkemenangan. Amin, saudara. Jadi kalau dalam mengenal Yesus, dua hal yang perlu. Satu, kuasa kebangkitan Yesus. Kedua, bersekutu dalam penderitaan Kristus. Tanpa penderitaan, tidak bisa mengenal Yesus. Tapi semua orang, banyak sekali orang Kristen tidak ada bedanya dengan orang dunia tujuan hidupnya. Tujuan hidupnya adalah melarikan diri dari penderitaan. Melarikan diri dari banyak sekali gereja-gereja khotbahnya itu bagaimana caranya melarikan diri dari penderitaan. Bagaimana diberkati dalam keuangan, diberkati dalam pernikahan, diberkati dalam kesehatan, supaya kamu tidak menderita. Loh, apa penderitaan? Ya bukan penderitaan yang karena kebodohan sendiri, ya. Tapi kalau saudara melayani Tuhan Yesus, pasti menderita. Pasti ada penderitaan.
Nah, itu yang Paulus katakan. Bahkan di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Makanya sanctification tidak populer. Padahal ini tujuannya gereja tuh ini sanctification. Tapi gereja yang rame, yang populer itu nggak ngomongin ini, ngomonginnya berkat, kesembuhan, mujizat. Loh, saya percaya berkat, kesembuhan dan mujizat, loh, percaya. Tapi buat siapa? Kalau saya udah selamat, sembuh nggak sembuh masuk surga. Kemarin ini ada satu pastor kita, lucu dia, dari pastor kita yang di Switzerland, dia baru jalan-jalan ke Cyprus. Dia bilang, Pastor, you know what I found in Cyprus? The tomb of Lazarus. Saya nggak tahu bahwa Lazarus itu ternyata kuburannya ada di Cyprus. Lah, kalau ngomong mujizat kesembuhan yang paling spektakuler apa bukannya Lazarus? Udah mati 3 hari udah bau. Nggak ada mujizat kesembuhan yang lebih spektakuler dari Lazarus. Tapi itu habis itu mati lagi tuh. Lah terus kita kenapa sih ngotot banget soal kesembuhan itu? Nah ini, oke lah sembuh, nice, ntar juga mati lagi. Nah ini kan agak sedikit ofensif ya. Pendeta kok ngomongnya begitu? Iya, saya memang bukan pendeta yang baik, makanya saya fotonya di luar. Habis bikin rusak, cabut. Gitu. Soalnya di tempat saya sendiri, saya ada satu tante, oh, bless her heart. Dia ada kutil di telinganya. Kutil di telinga sini. Dia bilang, Denny, kalau doakan tante, ini ada kutil. Oh iya tante, saya doakan. Iya, apa. Dalam nama Yesus, sembuh. Kutil aja. Saya biasanya yang gede-gede, saudara, udah sering gitu ya. Minggu depannya datang lagi tante. Dia belum sembuh kutilnya. Mengganggu sekali. Terus saya tanya, tante udah ke dokter belum? Sudah. Dokter bilang apa? Ya katanya mesti operasi. Operasi? Kutilnya. Oh iya, operasi kecil sih. 3 menit. Oh. Nah ya bohong gitu. Dalam hati, tapi kan saya pendeta yang rohani. Oh gitu. Terus dia bilang, tapi tante maunya Tuhan Yesus yang menyembuhkan. Oke. Udah kita doa lagi tante. Oh Yesus, please tante. Ini kutil kok gak hilang. Minggu depannya datang lagi. Masih belum sembuh itu kutil. Tante saya udah gak mau doa lagi. Udah kaget. Hah? Kenapa gitu deh? Nomor 1, melemahkan iman. Ini saya udah 2 kali. Pendeta ini kok gak manjur sama sekali. Hotel aja kok gak sembuh-sembuh ini. Melemahkan iman. Dan kedua, kasihan itu dokter. Kalau semua kayak gini-gini aja harus sembuhnya Tuhan Yesus. Dokter ini mau makan apa? Makanya saya bukan pendeta yang baik. Tapi kadang-kadang itu mau apa lagi sih? Mau apa lagi dari Tuhan Yesus? Dia udah menyerahkan hidupnya buat kita. Kita masih ngotot, minta ini, minta itu, kutil. Ya sudah. Gitu aja loh. Mau sakit apa sembuh, gak sembuh, so what? Layani Tuhan selama masih hidup gitu aja deh. Kok gitu aja dipusingin gitu loh. Sampai segala sesuatu. Sehingga akhirnya masalahnya gini, gereja ini corporate culture-nya berubah. Bukan go make disciple kind of church lagi. Tapi come and be blessed, come and receive miracle, come and enjoy. Ya jadi gitu gerejanya. Padahal gereja itu mestinya bukan begitu loh. Gereja ini mestinya orang-orang yang aku sudah dibeli dengan harga yang mahal. Aku mau meletakkan nyawaku bagi Tuhan Yesus. Apa yang bisa aku lakukan bagi kerajaan Tuhan? Aku harus dirubah seperti apa? Mestinya kan gereja begitu.
Sekarang kita dapatnya gereja apa? Penuh dengan customer. Aku perlu ini, aku perlu itu, aduh, ini saya nggak ngomong bohong. 95% daripada permintaan doa, pastor tolong doakan saya. Kan seringnya pendeta kan, para pendeta, Pastor Tony, Pastor ini, benar nggak? Gini semua. Kalau orang datang ke kamu minta didoakan, pengalaman saya sama nggak sama kamu? 95% nggak ada yang minta hal-hal yang rohani. Pastor, saya berdoa untuk jadi misionaris di Iran. Tolong berikan konfirmasi. Gue belum pernah ada satupun. Ini yang mau ke Iran ini juga gue yang suruh. Untuk mau gitu. Tapi orang minta doa yang susahnya apa? Ya minta kesembuhan, minta kerjaan, minta promotion. Pastor, please pray for me. I want a boyfriend. And then nanti the next time, I don't like my boyfriend. Please pray for new boyfriend. Jangan gue jadi pendeta. Makanya saya menginjil di seluruh dunia. Kalau gue burn out gue. Ngurusin kayak gini-gini. Makanya jangan jadi pendeta yang baik. Burn out loh. Firman Tuhan. Ini loh, kita mesti persekutuan dalam pemberitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan kematiannya. Itu sering-sering khotbah begitu supaya nggak minta yang enggak. That's sanctification. Nah, number 2, sanctification needs the church. You nggak akan bisa mengalami sanctification tanpa gereja. Makanya gereja ini penting. Kalau gerejanya benar, mungkin nggak populer dan tidak menyenangkan, tapi perlu dan penting. Efesus 5, ini tahu nggak bahwa Tuhan Yesus nggak hanya mati buat kamu. Tuhan Yesus mati untuk gerejanya. Nggak cuma buat kamu doang loh. Dia mati untuk gereja. Ini, hai suami, kasihlah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Yesus mati buat jemaat. Amin, saudara. Amin. Kenapa? Karena dia punya visi. Visinya apa? Untuk menguduskannya. Sesudahnya menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Supaya dengan demikian dia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang. Tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu. Tapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. That's why Jesus died for the church. Inilah sebabnya Yesus mati buat gerejanya. Karena gerejanya mau dijadikan kudus. God wants to make His church holy, not happy. He did not die to make the church happy. He died to make the church holy. You have no choice. Gereja kita punya visi lain, Pastor. Nggak bisa. Gereja Tuhan Yesus tidak berhak untuk milih visi sendiri. Dia mati untuk gerejanya karena dia mau gerejanya kudus. So, that's the vision of the church. Mau jadi gereja yang kudus. Gimana caranya? Menyucikannya dengan firman. Jadi gereja ini mesti about firman. Supaya cemerlang. Banyak orang nggak ada ini mau cemerlang. Udah pakai kodenya aja cemerlang. Nggak bisa, the whole church ini harus cemerlang di hadapan Tuhan. Amin, saudara. Artinya bisa dibanggakan gereja yang kudus, berkarya bagi kerajaan Tuhan. Nggak malu-maluin. Tanpa cacat atau kerut, kudus dan tidak bercela. Sanctification needs the church. You cannot be holy without the church. You nggak bisa mencapai kekudusan, disucikan ini tanpa gereja. Penting, saudara. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya. How is he gonna do that? Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tapi mengasuh dan merawatinya. Sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Look ya, you baca gini kayaknya diam-diam. It doesn't affect you in any way. Do you realize how huge this is? Dia mau merawati kita, ya, katakan mengasuh dan merawati. Siapa yang mau diasuh dan dirawati oleh Yesus supaya jadi kudus,
tidak bercacat bercela. Itu that's what he wants to do. Diasuh, dirawati sama seperti Kristus terhadap jemaat karena kita adalah anggota tubuhnya. Diasuh dan dirawat bukan sebagai sesuatu yang di luar, tapi sebagai sesuatu yang anggota tubuhnya. Kayak you mengasuh dan merawat gigi Anda, sikat gigi. Itu adalah bukan nyikatin gigi. Ini gigi anggota tubuhmu ini. So it's a different level of care. Look ya, I love you Ming ya. Tapi ya, gimana ngomongnya nih? As much as I love Ming, I know him for a long time. I have to be honest, bro. I don't think I love you enough to make you a part of my body. Terus gue pulang ke LA nanti ada, loh Den, apa itu gantung-gantung di sebelah sini? Ming, gitu. Nempel di sebelah sini sambil gue lus-lus kepalanya. Kayaknya enggak. Tapi Tuhan Yesus itu yang Dia lakukan pada kita. Kita tidak cuma diurusin sebagai sesuatu yang di luar, tapi sebagai anggota tubuh. Can I have the music to come? I hope malam ini saudara menyadari bahwa di dalam proses sanctification ini Tuhan Yesus itu memberikan yang terbaik buat kita. Dan kita perlu kembali mengagumi apa yang Dia lakukan untuk gerejanya. Nih ya, saya akan tutup dengan ini. Tuhan Yesus itu ya, sebagai Tuhan yang menciptakan alam semesta, itu when He come into contact with the world ya, when heaven intersects with earth, ketika surga bersentuhan dengan bumi, itu dari dulu something spectacular happens. The burning bush, tiang api, tiang awan, Shekinah glory. Itu tuh kalau hadirat Tuhan bersentuhan dengan bumi, itu spektakuler loh saudara. Ini salah satu contohnya. Waktu Salomo membangun bait Allah, dan waktu Tuhan berkenan untuk diam di dalam bait Allah itu, setelah Salomo mengakhiri doanya, api pun turun dari langit, memakan habis korban bakaran dan korban-korban sembelihan itu, dan kemuliaan Tuhan memenuhi rumah itu. Para imam tidak dapat memasuki rumah Tuhan itu karena kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Tuhan. Ketika segenap orang Israel melihat api itu turun dan kemuliaan Tuhan meliputi rumah itu, berlututlah mereka di atas lantai dengan muka mereka sampai ke tanah, lalu sujud menyembah dan menyanyikan syukur bagi Tuhan sebab Dia baik bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia. Saudara bisa bayangin sih, nggak sih, betapa luar biasanya pemandangan ini. Hadirat Tuhan turun ke bait Salomo. Api turun dari surga menghabiskan semua korban bakaran. Ruangan itu dipenuhi dengan hadirat Tuhan sampai nggak ada orang yang bisa berdiri. Semua tersungkur. Betapa luar biasanya ketika Dia hadir di dalam baitnya. Tapi do you know that that's not the last time bahwa api turun dari surga? Hari Pentakosta, Kisah 2, api turun dari surga. Dan itu bukan ke atas batu, tapi ke atas manusia-manusia, murid-muridnya. Kita dipilih menjadi bait Allah. Saudara tahu itu gereja Tuhan. Gereja Tuhan adalah sesuatu yang luar biasa karena itu adalah tempat di mana Tuhan bersemayam di atas bumi ini. Amin. Amin, saudara. I hope tonight you rekindle your sense of awe, your sense of wonder, your sense of being awestruck by this thing called the presence of the Lord in His church. Mudah-mudahan malam hari ini saudara mulai menghargai kembali yang namanya gereja Tuhan. You gak bisa mengalami sanctification outside the church.
Sanctification can only happen in the church. Karena dia hadir sekarang di situ. We are now the temple of God. Amin, saudara. Mari kita kepada berdiri. Oh, the glory of your presence. We are temple. Give you reverence. So arise from your rest and be blessed by our praise as we glory in your embrace, as your presence now fills this place. Oh, the glory of your presence. We your temple. Give you reverence. So arise from your rest and be blessed by our praise as we glory in your embrace, as your presence now fills this place. So arise from your rest and be blessed by our praise as we glory in your embrace, as your presence now fills this place, as your presence now fills this place. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kalau Kau memilih kami sebagai bait Allah, di mana Engkau diam dan Engkau berdiam di dalam bait Allah-Mu ini. The presence of the Lord, hadirat Tuhan di bumi ini hanya ada di sini. Di dalam bait Allah, yaitu kami umat pilihan-Mu. Tuhan, terima kasih. Ampuni kami kalau kami ini lupa betapa indah dan megahnya hadirat Tuhan di dalam bait Allah-Mu ini. Tuhan, kami mempelajari hari ini bahwa sanctification hanya bisa terjadi di dalam gereja. Biarlah kami membuat satu komitmen yang baru kepada proses sanctification ini, supaya kami tidak jemu-jemu dan kehilangan visi, supaya kami tidak menyia-nyiakan hidup yang kami jalani ini antara kami terima Tuhan dan kami dipanggil Tuhan kelak. Biarlah kami terus berjalan dengan setia, menjawab panggilan-Mu, memikul salib-Mu, menyangkal daging kami setiap hari mengikut Yesus. Pada malam hari ini, kami yang letih, kehilangan visi, berbeban berat, biar Kau segarkan kami kembali. Segarkan kami kembali dengan visi-Mu ini, bahwa kami sedang menantikan kedatangan-Mu yang kedua kali, di mana dalam waktu sekejap mata kami akan dirubah. Tapi
Tapi sampai nanti kami mau setia. Sampai nanti kami mau tetap setia ikut Engkau Yesus. Apapun penderitaan yang harus kami lalui, kami mau terus mengiring Engkau Yesus. Kami mau terus mengikut Engkau Yesus. Malam ini, kalau itu saudara yang ingin menerima kekuatan baru dari Tuhan, supaya saudara dikuatkan kembali dalam perjalananmu mengikuti Yesus. Mungkin Anda lelah dan Anda mulai berbeban berat. Yesus mengatakan, datanglah kepadaku, hai kamu yang lelah dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan bagi engkau. Itu tawarannya. Come to me, all you that are weary and heavy laden, I will give you rest. Kalau itu saudara, angkat tanganmu. Dalam nama Tuhan Yesus, Bapa, aku berdoa untuk setiap anak-anakmu yang mengangkat tangan, ya Tuhan. Mereka datang kepadamu, mereka lelah, berbeban berat, tapi pada hari ini Tuhan, Kau berikan mereka kekuatan yang baru Tuhan. Berikan api yang baru Tuhan. Berikan suatu kekuatan yang baru dari Tuhan. Pengurapan yang baru, sehingga semangat yang baru ya Tuhan untuk mengiring Engkau. Apapun yang harus kami hadapi, apapun yang harus kami lalui Tuhan, beban yang kamu harus tanggung, tidak ada yang melebihi kekuatan kami. Engkau yang memberikan kekuatan pada kami untuk menanggungnya. Bersama Engkau kami pasti bisa. With you there is nothing impossible. Tidak ada yang mustahil bersama dengan Engkau. Tuhan, Kau pasti menyediakan mujizat demi mujizat di depan kami. Kekuatan Allah yang akan dimanifestasikan di dalam perjalanan kami. Kami mau terima dengan iman saat ini. Kami mengangkat tangan hanya kepadamu. Karena kami mengatakan dari mana pertolongan kami? Hanya dari Engkau. Kami melayangkan mata kami ke gunung-gunung. Dari manakah pertolongan kami? Pertolongan kami datangnya dari Engkau Tuhan. Sebagai penjaga kami yang tidak pernah terlelap. Karena itu matahari tidak akan menyakiti kami pada waktu siang. Bulan tidak akan menyakiti kami pada waktu malam. Karena penjaga kami tidak pernah terlelap. Engkau setia, Engkau telah memberikan kami kemenangan. Terima kasih ya Tuhan. Kami terima kekuatan yang baru dari Tuhan dalam nama Yesus. Dan malam ini saya mau bertanya, sudah pernahkah saudara menerima justification? Sudah pernahkah saudara menerima keselamatan dari Tuhan Yesus? Sehingga engkau bisa mengatakan dengan pasti bahwa kalaupun saudara mati malam ini pasti masuk surga, bukan karena kekuatanmu, bukan karena kekudusanmu, tapi karena penebusan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus membayar lunas dosamu. Kalau saudara belum pernah menerima anugerah ini, malam ini jangan saudara lewatkan. Terima Tuhan Yesus, jadikan Dia Tuhanmu. Mungkin saudara mengatakan, tapi aku sudah percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Well, kalau saudara percaya Yesus Tuhan, iblis juga percaya Yesus itu Tuhan. Bedanya apa? Iblis juga percaya Yesus Tuhan. Bahkan makanya sampai dia bunuh semua bayi di Bethlehem karena dia percaya Yesus Tuhan. Jadi kalau saudara cuma percaya Yesus adalah Tuhan, gak ada gunanya. Tapi Yohanes 1 ayat 12 mengatakan, barang siapa menerima Dia, diberi kuasa untuk menjadi anak-anak. Apa bedanya percaya dan menerima? Kalau percaya, ya cuma percaya Yesus Tuhan. Tapi kalau menerima, saudara menerima ketuhanan Yesus Kristus dalam hidupmu. Artinya saudara mengatakan, aku turun tahta, Yesus silakan kau naik tahta. Aku menjadi hambamu. Apa yang kau katakan akan kulakukan. Aku akan turut kepada engkau dan aku akan mengikut engkau seumur hidupku. Pernahkah saudara berjanji demikian kepada Tuhan Yesus? Kalau belum, malam ini kalau saudara mau, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Puji Tuhan. Kalau saudara mengangkat tangan saudara, saya mau berdoa dengan saudara. Saya persilakan saudara maju ke depan. Ayo, nggak pakai emosi, nggak pakai perasaan, keputusan aja. Siapa Tuhanmu? Kalau Tuhan Yesus Tuhanmu, hidup atau mati, aku mau melayani Tuhanku. Yesus Kristus adalah Tuhan saya. Dia berhak atas seluruh kehidupanku. Ayo maju ke depan, gak usah takut. Ini bukan panggilan untuk menerima berkat ini dan berkat itu, mujizat ini, mujizat itu. Ini adalah panggilan untuk orang yang mau menyerahkan hidupmu untuk Tuhan. Tuhan, aku tahu Engkau telah menyerahkan hidupmu buat aku, tapi malam ini aku mau menyerahkan hidupku buat Engkau.
hidup atau mati, senang atau susah, sengsara sekalipun, disiksa sekalipun, aku rela karena aku mau maju menghambakan diriku kepadamu. Dengan maju ini aku mengatakan aku ini milikmu. Engkau berhak atas hidupku sepenuhnya. Apapun keputusanmu aku terima. Apakah aku senang, susah, kaya, miskin, apapun juga aku terima. Mungkin saudara Kristen udah lama, tapi saudara belum pernah membuat keputusan radikal seperti ini, di mana saudara mengatakan, aku mau memberikan hidupku bagi engkau. Kalau itu engkau maju saat ini, this is your time. Gak usah ikut-ikut, hitung dulu harganya, saudara. Gak usah ikut-ikut maju. Nah, ini gak ada emosi begitu, gak usah ikut-ikut. Hitung harganya, maju ke depan, artinya saudara membuat keputusan, Yesus berhak total atas hidup saya. Kalau Tuhan ngomong malam ini, aku harus ke Afghanistan dan mati di sana, aku akan lakukan. Jadi jangan ikut-ikut, saudara. Ini hitung dulu harganya. Saya tidak menjanjikan berkat ini dan berkat itu. Saya cuma menjanjikan bahwa saudara saat ini mau menerima Yesus sebagai Tuhan, bukan hanya juru selamat, bukan hanya sebagai juru berkat, tapi sebagai Tuhan yang berhak penuh atas hidup saudara. Haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Ya, semua yang maju ke depan boleh ikuti doa saya. Kalau setuju, kalau nggak setuju jangan ikutin. Tapi saya mau berdoa doa yang radikal, penyerahan hidup kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, saya maju ke depan tanpa paksaan. Ini keputusan saya untuk menyerahkan hidup saya kepadamu. Aku berikan hak total kepada Engkau. Hidup atau mati, senang atau sengsara, keputusan. Aku memberikan hidupku kepadamu, dan aku mengundang Engkau menjadi Tuhan dan Rajaku. Mulai malam ini, aku milikmu. Aku akan melakukan perintahmu, apapun harga yang harus kubayar. Terima kasih Tuhan, bahwa Engkau menerima aku sebagai anakmu. Tinggallah di dalamku seumur hidupku. Sampai akhir hidupku, aku mau hidup untuk Engkau. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan.